Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara sahabat sowan yang berada dimanapun Anda berada, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya, hidayahnya, kita bisa melaksanakan puasa Ramadan sampai hari ke-7 ini dengan keadaan baik tanpa ada halangan satu apapun. Karena nikmat Allah inilah yang satu inilah, yaitu dengan kita bisa melaksanakan puasa. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa sampai 1 bulan penuh nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, keluarganya, serta siapapun yang mengikuti ajarannya secara totalitas sampai akhir nanti. Dan mudah-mudahan sahabat sowan semua, saya dan kalian semua umat muslim semua yang ada di dunia ini, kita tidak hanya mengaku-ngaku sebagai umatnya Rasulullah, tapi kita dengan melaksanakan syariatnya secara totalitas, kita mendakwahkan syariatnya secara totalitas ini. Mudah-mudahan Rasulullah lah, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lah yang mengakui kita sebagai umatnya kelak di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sobat sowan dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana Islam memandang sabar. Istilahnya bagaimana sabar dalam pandangan Islam. Sobat sowan, sabar dalam Islam, sabar itu memiliki manfaat dan pahala besar. Bahkan nanti ada riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa pahala besar sabar itu tidak ternilai, karena dalam sabar itu tidak bisa kita mengukur bagaimana besar kecilnya sabar itu. Maka dari itu, bagaimana sabar itu? Menurut bahasa, sabar adalah dari al-habsu. Makna al-habsu itu adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari 3 perkara, yaitu ketaatan kepada Allah Ta'ala, dari hal-hal yang diharamkan, dan kita bersyukur, kita selalu husnudzon kepada takdir Allah, ke Allah Ta'ala. Walaupun takdir itu ada 2 takdir, yaitu ada takdir nikmat dan takdir yang kita tidak sukai, yaitu musibah. Kalau kita mendapatkan takdir nikmat, kita harus bersyukur. Bagaimana kalau kita mendapatkan takdir yang tidak memenuhi hati kita atau musibah kita? Kita harus melaksanakan kesabaran itu. Ada perintah Allah untuk bersabar. Allah Ta'ala memerintahkan kita semua sebagai umat muslim untuk bersabar sambil bersolatlah. Muslim juga dianjurkan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sabar yang dimaksud ini adalah untuk menahan diri dari kemaksiatan. Allah Ta'ala berfirman dalam Qur'annya, surat Ali Imran ayat 200, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Jadi di sini, kalau kita selalu bersabar, bersiap siaga, bertakwa kepada Allah, Allah sudah menjanjikan kita akan beruntung. Beruntung apa? Akan kita mendapatkan hal-hal yang positif dari Allah Ta'ala. Ada 2 jenis sabar dalam Islam, yaitu sabar dalam menghadapi musibah.
takdir Allah tadi sudah saya sampaikan. Takdir Allah ada dua jenis, yaitu nikmat dan musibah. Kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita harus bersyukur. Bagaimana kita kalau mendapatkan musibah? Kita harus bersabar dan selalu berhusnudzon kepada Allah Ta'ala, karena inilah pasti takdir yang baik yang diberikan dari Allah Ta'ala. Ada beberapa nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah melewati ada seorang Muslim yang menangis di pemakaman suaminya, dan Rasulullah menghampirinya. Maka Rasulullah menyampaikan kepada seorang wanita itu, bertakwalah pada Allah dan bersabarlah. Kemudian wanita itu pun berkata, menjauhlah dariku, sesungguhnya engkau belum pernah merasakan apa yang aku rasakan saat ini, mengetahui saya. Kemudian dia tidak mengenal Rasulullah itu. Dia pun tanya kepada orang, siapakah itu orangnya? Dia adalah Rasulullah. Maka dari itu dia kemudian hari menghampiri pintu rumah Rasulullah dan menemui Rasulullah. Tidak ada satu orang pun yang menghalanginya, dan dia bisa bertemu dengan Rasulullah. Maka kemudian wanita itu berkata, aku belum pernah mengenalmu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, bersabda, sesungguhnya namanya sabar adalah ketika di awal musibah. Maka dari itu tidak ada kita merasakan kesabaran lagi di setelah musibah itu, karena rasa berat itu hanya di awal musibah itu. Kalau kita bisa melakukan ini dengan kesabaran, insya Allah di kemudian hari kita akan merasakan kenikmatan dan selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan dari hadis rawi Bukhari nomor 1283. Sabar juga ada yang kedua. Sabar apa itu? Sabar untuk tidak bermaksiat. Sesungguhnya kesabaran itu adalah menjauhkan diri dari kemaksiatan. Setiap hari pasti muslimin muslimah kita selalu menghadapi berbagai macam problematika. Kita bisa melihat sesuatu yang kita tidak inginkan, seperti kita menambah di jalan raya, kita selalu melihat bagaimana banyak perempuan-perempuan yang mengumbar auratnya, dan juga bagaimana kehidupan sekarang ini yang hedonisme. Pastilah kehidupan hedonisme adalah jauh dari sudut pandangan Islam. Karena apa? Dia adalah meraih apa yang diinginkan di dunia ini. Dia ingin mendapatkan kenikmatan dunia ini. Padahal sebaliknya, kita disebalikkan dari Allah Ta'ala, memberikan dari Rasulullah, dari Allah Ta'ala. Itu Rasulullah pun menyampaikan, carilah kenikmatan di akhirat, jangan lupa kenikmatan di dunia. Maka dari hal ini kita tidak mungkin kita harus melalui dunia ini dengan cara-cara hedonisme, meraih kenikmatan dunia saja. Padahal kita dianjurkan harus kita bersungguh-sungguh bagaimana caranya meraih kenikmatan di akhirat nanti. Bagaimana muslim untuk menahan diri dari hawa nafsu inilah yang menjadi poin penting. Bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu ini hanya dengan kesabaran. Sabar dalam menjauhi maksiat juga akan mendatangkan pahala yang sangat besar. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, sabar dalam Islam itu bermakna menghindari untuk tidak bermaksiat dan sabar saat ditimpa musibah. Jika tidak menjabat cobaan, seharusnya bersyukur. Kalau kita kemarin mendengar berita bagaimana saudara kita dari Pati menjadi bidan di Papua, dia telah meninggal dunia dengan keadaan yang menyedihkan seperti itu. Pasti keluarganya pun sedih bagaimana merasakan keadaan seperti itu. Mudah-mudahan keluarga yang ditimpa kalanya pun dia selalu sabar dan bertakwa kepada Allah lah. Maka dari itu
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperingati kepada kita, yaitu dalam surat Al-Baqarah, Quran surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153 ini menjelaskan kita harus bersabar dan sholat, karena sabar dan sholatlah sebagai penolong kita. Sesungguhnya kita harus yakin, kita harus bahagia, karena Allah ini menyampaikan dengan sendirinya. Dengan ayat ini dia menjelaskan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga kita bisa selalu sabar, karena tidak ada lain kecuali manfaat sabar itu sangat besar. Sangat besar, semuanya bernilai kebaikan dan keberuntungan. Manfaat-manfaat kesabaran itu hanyalah keberuntungan dan kebaikan. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selalu bersabar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.